Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang di gereja, saudara yang di rumah, selamat pagi. Mari kita mau siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, karena kasih-Nya yang besar buat kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Bapa kita. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Syukur. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari pagi ini yang lemah, yang ketakutan, katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Ku nyanyi
bersyukur Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Hari-hari yang sudah kami lalui, kami boleh rasakan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah dengan kekuatan yang Kau beri atas tubuh kami mau bersorak-sorai memuliakan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau, Allah yang hidup. Haleluya, terima kasih. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah kami dimanapun kami berada. Engkau bersama dengan kami dan kami mau memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara yang ada di gereja silakan bangkit berdiri. Kita mau hati kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Ku mau selalu bersyukur, sekali lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya.
Mari beri sorak-sorai kembali buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau kami menyadari kasih-Mu yang besar, sungguh kami tidak dapat membalas dengan apa yang kami miliki. Karena terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh terima kasih, kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang besar. Mari naikkan syukur kepada Allah Bapa yang sudah memberikan Yesus. Kami bersyukur
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami merasakan kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mengampuni kami ketika kami datang memohon pengampunan. Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami bersuka cita karena Engkau dan biarlah pagi hari ini sukacita kami semakin melimpah ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu Bapa siap mendengar firman-Mu. Dan biarlah urapan Roh Kudus menyertai kami. Urapan Roh Kudus menyertai juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, berkaryalah di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu silakan di gereja. Kita mau menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Kita merasakan kemenangan dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya ketika tadi saudara memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Walaupun kita tidak bisa melihat langsung ya, tetapi Tuhan melihat hati saudara. Ketika saudara memuji Tuhan dengan segala keterbatasan kita, tetapi hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah keselamatan yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang sangat kita kenal, hafal. Mungkin saya tidak banyak ayat ya, hanya 2 ayat saja. Dan kita akan belajar dari Injil Yohanes. Siapkan Alkitab saudara di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Tidak usah buka Alkitab, saya percaya saudara sudah hafal. Betul apa betul? Betul? Iya. Kalau orang Kristen tidak tahu bunyinya Yohanes 3 ayat 16. Wah, apa kata dunia saudara? Kita tidak akan mengerti tentang arti keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan, gak usah cepat-cepat ya. Saudara, walaupun di rumah mikrofonnya di mute, tetap saudara baca ya. Oke, ikuti saya. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah realitas kekekalan. Kalau di flyer judulnya adalah hidup yang kekal. Ya, itu nanti ada kaitannya ke sana. Tapi saya pilih judul realitas kekekalan. Karena ada 2 sisi yang pagi ini hendak saya sampaikan. Ya. Ada 3 poin penting dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang pertama adalah percaya. Kata yang pertama adalah percaya. Yang kedua binasa. Yang ketiga hidup kekal. Ada 3 kata penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua yang hadir dalam ibadah pagi ini. Yaitu yang pertama percaya, yang kedua binasa, yang ketiga hidup yang kekal. Apakah yang dimaksud dengan percaya menurut Alkitab? Apakah yang dimaksud dengan binasa menurut Alkitab?
apakah yang dimaksud dengan hidup yang kekal yang Tuhan Yesus sampaikan pada saat itu dan ditulis ulang oleh Rasul Yohanes, ya. Jadi penulis Alkitab itu menulis Alkitab diilhami oleh Roh Kudus, ya. Sekali lagi, ada 70 orang yang menulis Alkitab, ya. Itu diilhami Roh Kudus. Jadi ketika mereka menulis tidak hanya berdasarkan pemikirannya sendiri, tapi pikiran hati mereka diterangi oleh Roh Kudus, ya. Kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, perkataan Allah, sabda Allah, kalimatullah, ya kan? Jadi perkataan Allah yang ditulis ulang oleh para rasul. Mereka didikte oleh siapa? Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus di dalam memberikan ilham itu melihat kondisi ataupun kemampuan dari para rasul. Ini loh hebatnya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, ya, tulisan Rasul Paulus ini orang pintar. Jadi ya seperti itu saudara. Dengan kepandaiannya Roh Kudus pakai untuk menjelaskan tentang ajaran iman Kristen yang benar, doktrin-doktrin Alkitab. Makanya kalau saudara baca kisah tulisannya Paulus dengan tulisannya Markus, beda saudara bahasanya. Lebih mudah dimengerti mana? Markus. Yohanes juga adalah seorang yang sederhana saudara. Jadi ya bahasanya gampang untuk dipahami. Makanya saya sarankan kalau saudara membaca Alkitab, mulailah dengan Injil Yohanes. Karena di Injil Yohanes itu lengkap sekali tentang rencana keselamatan bagi manusia. Dan puji Tuhan di gereja kita menjalankan proyek Filipus. Dan buku pertama yang kita pelajari adalah Injil Yohanes. Betul ya? Di komsel-komsel gereja sedang membahas Injil Yohanes. Dan tema yang muncul pada pagi hari ini terinspirasi dari diskusi di komsel kami, Komsel Victory, minggu yang lalu, tentang hidup yang kekal. Dan saya temukan kebenaran yang luar biasa dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang arti kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama percaya. Percaya seringkali diartikan oleh orang Kristen, percaya kepada Yesus itu hanya didasari oleh pengakuan dari mulut atau bibir. Betul ya? Dikutiplah Roma pasal 10 ayat 9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu ya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau diselamatkan. Nah, ayat ini menjadi ayat andalan. Banyak penginjil, banyak pendeta, bahkan orang percaya. Pokoknya percaya, mulutnya ngaku. Sehingga muncul istilah syahadat iman. Saya mau beritahu saudara, saya dulu juga tersesat saudara. Saya juga salah dulu. Di dalam iman Kristen tidak ada syahadat iman. Dalam arti keselamatan kita hanya ditentukan oleh ucapan. Kalau saudara kita itu ada kalimat syahadat, betul ya? Tapi di Kristen tidak ada saudara. Lupa itu 12 pengakuan iman rasuli, ada yang mengatakan itu syahadat iman Kristen. Bukan saudara. 12 butir pengakuan iman rasuli itu adalah upaya yang dilakukan oleh gereja, bapak-bapak gereja kita. Pengakuan iman rasuli itu tahun 390 Masehi. Isunya sudah ada di tahun 325. Ketika pada saat itu muncul ajaran-ajaran dari ajaran-ajaran sesat, betul ya? Arianus terutama itu. Firman Allah, mereka menentang keabsahan firman Allah dan juga keilahian Kristus. Lalu bapak-bapak gereja rapat konferensi, lalu muncullah pengakuan iman Nisea dan 390 diresmikan itu 12 butir itu. Nah, tapi ini kita tidak bisa mendasarkan iman kita
keselamatan di dalam Kristus hanya karena kita hafal 12 butir pengakuan iman. Halo? Yang sampai hari ini masih diucapkan di beberapa gereja. Bahkan ini menjadi resmi kalau baptisan CD itu kan, katekisasi 12 butir pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa. Saya hafal saudara. Karena setiap tahun saya ujian praktek, murid tak suruh menghafalkan itu. Jadi hafal ngelontok saudara saya gitu ya. Ya kan, walaupun di gereja kita tidak diucapkan, tapi saya hafal. Ya. Nah saudara, tidak bisa. Keselamatan jiwa kita di dalam Yesus tidak hanya didasarkan pada pengakuan mulut. Kita harus mengerti konteks yang terjadi pada jemaat Roma pasal 10 ayat 9 itu. Pada saat itu orang percaya, gereja mula-mula mengalami aniaya besar, yaitu Kaisar Roma, yaitu Domitianus. Dia menganiaya orang Kristen. Sehingga kalau ada orang yang berani mengaku Yesus adalah Tuhan, karena Kaisar menganggap dirinya adalah Tuhan. Dia menyebut gelarnya bahwa aku ini, Kaisar ini adalah Tuhan. Jadi setiap orang yang ada di dalam jajahan Kaisar Roma pada saat itu harus mengakui Domitianus adalah Tuhan. Makanya ada istilah hari Tuhan. Istilah hari Tuhan itu tidak selalu diartikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kalau saudara baca di Wahyu, pada hari Tuhan. Kalau baca di Wahyu itu yang dimaksud hari Tuhan itu bukan hari kedatangan Tuhan Yesus, bukan. Tetapi pada saat puncak perayaan, ya, di mana orang-orang pada zaman itu mereka menyanjung raja. Ada hari-hari tertentu mengagungkan Kaisar. Ini di Wahyu saudara, saya tidak bahas Wahyu, tetapi kata percaya ini harus dimaknai dengan benar. Percaya itu bukan sekedar pengakuan dari mulut. Ketika Yohanes 3 ayat 16 mengatakan barang siapa, ya, dikatakan di situ ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata percaya di situ bukan hanya sekedar pengakuan mulut. Iman, pistewo, itu artinya kepercayaan, keyakinan, di mana seseorang yang memiliki kepercayaan itu memiliki penyerahan diri secara penuh kepada yang dipercayai. Itu arti iman. Jadi hal yang penting saudara pagi ini, ya, sebelum kita masuk realitas kekekalan, bahwa ada dua realitas kekekalan. Yang pertama kebinasaan, yang kedua kehidupan kekal. Ini realitas. Ini sebuah kenyataan yang akan terjadi dan akan dialami oleh setiap orang. Betul? Kebinasaan itu kekal, betul ya? Itu realitas, kenyataan. Yang kedua hidup yang kekal. Jadi manusia ini sedang menuju ke sana saudara. Saudara mau menuju kepada kebinasaan kekal atau menuju kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus janjikan. Dan itu perjalanan menuju kepada kekekalan itu bukan saat saudara mati. Tetapi senyampang saudara, selagi saudara masih hidup di dunia ini, kita mempersiapkan diri untuk menuju ke sana. Betul? Jangan lupa kekekalan itu nanti, nunggu Pak, belum waktunya Pak. Saya belum mati kok. Secara fisik nanti memang itu dinyatakan ketika kita mengalami kematian, ya kan? Ataupun kebangkitan tubuh. Ya, bagi orang percaya. Tetapi ketika hari ini saudara memutuskan aku percaya kepada Yesus anak Allah, aku percaya kepada Yesus juru selamatku, dan aku mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya saudara memiliki penyerahan hidup yang penuh kepada Tuhan yang saudara percayai. Dan itulah yang akan membawa saudara dan saya menuju kepada kekekalan yang benar. Amin.
Arti percaya itu mencakup 3 dimensi. Yang pertama, saudara yakin akan karya Kristus yang telah sempurna, telah selesai menebus dosa manusia 2000 tahun yang lalu. Itu arti percaya. Dimensi yang pertama. Artinya orang yang mengakui memiliki keyakinan bahwa Yesus telah mati bagiku, Yesus telah mengampuni dosaku, dia disalibkan karena pelanggaranku dan aku diampuni, aku ditebus. 1 Korintus 6 ayat 20. Apa? 6 ayat 20 dikatakan apa? Kita ini telah lunas dibayar, ya kan? Makanya itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu. Tidak hanya tubuh tapi juga jiwa kita, segenap hidup kita. Itu baru dimensi pertama yang disebut dengan persetujuan pikiran. Artinya pikiran saudara secara sadar, secara yakin mengakui bahwa Yesus sudah menyelamatkan hidup engkau dan saya. Itu dimensi yang pertama. Yang kedua, setelah orang itu mengaku percaya kepada Yesus, dia harus berusaha untuk mengenal pribadi Allah. Menemukan kehendak Allah dalam hidupnya. Ya, dan mengerti rencana-rencana Allah dalam hidupnya. Jangan cuma jadi orang Kristen pokoknya percaya, dibaptis, ibadah hari Minggu ngasih persembahan perpuluhan, selesai sudah tugas dan kewajibanku. Tanpa mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, tanpa memiliki pengenalan akan Allah. Saudara, kita baru masuk dimensi 1 saja, yaitu persetujuan pikiran. Kita harus melangkah ke dimensi yang kedua. Ada kerelaan untuk mengenal pribadi Allah. Amin. Makanya Hosea 4 ayat 6, umat Allah binasa karena tidak mengenal Allahnya. Saudara kenal Allahmu enggak? Kenal Pak, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika orang bertanya, siapa Allahmu? Benar Allahmu itu Allah Bapa, Putra atau Roh Kudus? Bingung. Makanya di gereja kita ada kelas AMI, tujuannya saudara diperlengkapi. Ya sampai hari ini pun saya masih suka baca-baca. Ini penting saudara, kita harus mengenal pribadi Allah, mengerti rencananya dan melakukan kehendaknya setelah saudara dan saya diselamatkan. Makanya Paulus katakan kerjakan keselamatanmu. Itu artinya ada usaha kita untuk mengenal pribadi Allah. Dimensi yang ketiga, kita memiliki keyakinan penuh bahwa ada kehidupan yang akan datang. Amin. Ada kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia melakukan kehendaknya. Nah, kita mulai fokus ke kekekalan. Makanya Yesus berkata, kumpulkanlah harta di sorga di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Kumpulkan. Artinya kita mulai memindahkan hati ke sorga. Jangan cuma hidupmu hanya seperti orang-orang yang tidak mengerti keselamatan. Seperti orang-orang yang belum diselamatkan, katanya hidup hanya untuk, hanya untuk makan, minum, berkembang biak. Setelah itu, mati. Jangan saudara. Allah menciptakan manusia itu memiliki rencana. Ada tujuan penciptaan, yaitu apa? Manusia yang diciptakan Allah, yang segambar dan serupa dengan dirinya itu hidup untuk kemuliaannya. Amin. Kita sudah bahas tentang ini beberapa waktu yang lalu. Tema Paskah kita Life for Glory. 3 dimensi ini. Kita ada di dimensi yang keberapa? Kalau cuma 1 tok, aduh, saudara, berarti saudara perlu berjuang lagi. Ini Kristen kanak-kanak. Cuma ngerti Yesus adalah Tuhan selesai. Kalau mati masuk surga, iya. Yang jelas mati masuk peti saudara. Ada pelayanan Lazarus yang siap melayani saudara di sini. Oke. Yang kedua saudara, tentang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
Jadi saya tegaskan lagi, menyerahkan diri secara penuh kepada Allah disertai dengan ketaatan akan perintahnya. Itu percaya. Amin. Seperti siapa? Yesus. Seperti siapa? Abraham. Abraham itu ketika dengar suara, Abraham, keluarlah, tinggalkanlah keluargamu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Di sana kamu akan menjadi bangsa yang besar, keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit. Abraham nurut. Janji Tuhan digenapi. 75 tahun dia dengar firman itu, umur 100 tahun. Sarah yang sudah mati haid itu mengandung. Lahirlah Ishak. Nunggu berapa tahun? 25 tahun. Ketika Ishak sudah mulai bertumbuh, remaja, ya, sudah mulai gede, Tuhan berfirman, Abraham, besok pagi-pagi kamu pergi ke Bukit Moria. Persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran di hadapan. Abraham dengan penuh penyerahan diri kepada Allah yang dia sembah. Elohim Yahweh. Wah, gitu kan. Elohim itu sebutan Allah secara umum. Allahnya orang Israel namanya Yahweh. Itu. Elohim itu sebutan umum. Nah, itu Abraham taat. Nah, makanya di Ibrani 11 saudara lihat, teladan iman Abraham inilah yang harus kita tiru, saudara. Kalau saudara, Yesus seperti Yesus. Wah, Yesus itu kan Tuhan, Pak. Wes. Kita kalau Yesus enggak mungkin kita seperti Yesus, Pak. Yesus kan sempurna Tuhan. Seperti Abraham saja. Ini jauh lebih fair. Apple to apple. Enggak sebanding dengan Yesus, Pak. Gitu kan. Ternyata di Alkitab ada orang-orang yang sudah membuktikan hidupnya penuh percaya. Makanya dia disebut Bapak orang percaya. Itu yang pertama. Pahami arti percaya dengan benar. Yang kedua, waktunya ngeput, saudara. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dalam dimensi kekekalan. Kita masuk dalam realitas kekekalan. Ada dua realitas. Yang pertama adalah kebinasaan kekal. Yang kedua adalah kehidupan yang kekal. Di Yohanes 3 ayat 16 saudara temukan dua hal ini. Betul? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa, apa arti binasa itu? Apa artinya binasa? Seringkali orang mengartikan kebinasaan itu artinya adalah lenyap, masuk neraka. Betul? Dihukum kekal, masuk neraka. Hidup kekal seringkali diartikan masuk surga. Betul? Ya, pandangan itu tidak salah, tetapi belum cukup, saudara. Ya. Dulu saya memahami arti maut seperti ini. Roma 3:23, sebab upah dosa itu ialah maut. Arti maut itu dulu, ini pemahaman saya dulu, itu artinya manusia terpisah dengan Allah. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Betul? Keluar dari Taman Eden. Taman Eden dijaga oleh malaikat membawa pedang. Kerub, itu malaikat, kerubium, bawa pedang yang menyala-nyala. Yang kedua, saya memahami maut itu sebagai kematian secara jasmani. Betul? Manusia tidak bisa kekal lagi. Adam umurnya berapa? 930 tahun. Abraham umurnya berapa? 180 tahun. Saudara umurnya berapa? Lek nutut, Pak. Lek nutut. Doa lah, Pak. Pak, makanya kalau setiap tahun ulang tahun nyanyi panjang umurnya, panjang umur, gitu kan? Betul? Iya. Kita tidak tahu. Dan sekarang ini tidak bisa diprediksi, saudara. Di India, saudara tahu India, berapa ribu orang sudah. Mulai dari anak-anak sampai pendeta yang membakar itu sampai nangis. Karena dia lihat anak-anak kecil juga akhirnya terpapar. Wah. Saya dulu memahami maut seperti itu.
Maut itu artinya mengalami banyak penderitaan. Manusia hidup di dunia yang penuh penderitaan. Dan nanti matinya masuk neraka. Tapi setelah saya belajar firman Tuhan, ternyata arti maut itu tidak hanya sebatas itu, saudara. Kita harus semakin dalam mengerti firman. Ya, bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Maut itu artinya kebinasaan, yaitu kehidupan yang tidak berarti, bernilai di hadapan Tuhan. Kehidupan yang tidak membawa nilai di hadapan Tuhan. Padahal Yesus datang, Yesus mati di salib, supaya manusia yang tidak berharga karena dosa itu dibuat berharga. Makanya ada lagu, hidupmu berharga bagi Allah. Kita ini tidak berharga, dosa membuat kita tidak berharga, dosa membuat manusia tidak bernilai. Tapi Yesus mati di kayu salib, Dia membuat hidup kita bernilai. Dan nilai hidup saudara senilai darah Yesus sendiri. Harga diri saudara senilai harga diri Yesus sendiri. Makanya orang Kristen gak usah, kalau ada yang membuat saudara merasa terhina, harga dirimu merasa direndahkan, gak usah bela diri. Ingat, harga dirimu itu senilai darah Yesus. Biarlah Tuhan yang akan menunjukkan pembelaannya dalam hidupmu. Ya. Binasa atau maut itu keadaan di mana seseorang tidak mendapat kesempatan lagi untuk diperdamaikan dengan Allah. Binasa. Makanya supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Orang yang menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Allah, hidup dalam penurutan akan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan dan melakukan kehendaknya, engkau tidak binasa. Amin. Tapi orang yang tidak melakukannya, keadaanmu, engkau tidak mendapat kesempatan untuk diperdamaikan dengan Allah. Benar-benar terpisah dari Allah selamanya. Itu binasa. Di kitab Wahyu 20 ayat 12, saudara baca di situ. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita secara pribadi kepada Tuhan. Tuh, saudara, ini. Saudara punya kegentaran enggak untuk menghadapi realitas ini? Banyak orang Kristen enggak gentar, saudara. Yohanes pasal 6 ayat 27 saya baca di sana. Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah artinya apa? Berjuanglah, bergegaslah, jangan bermalas-malasan. Makanan itu berbicara tentang kebutuhan pokok, kebutuhan utama, betul? Tapi Yesus katakan, jangan hanya engkau bekerja untuk makanan yang fana, yang dapat binasa. Binasa hidup kekal itu bicara tentang tujuan yang hendak kita capai, betul ya? Dan itu sudah dimulai di dunia ini. Kemana saudara akan menuju, itu sudah dimulai di dunia ini. Makanya kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang yang sembrono, saudara. Hargai hidupmu, hargai waktumu, hargai setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi banyak di luar sana orang percaya lupa tentang ini. Mereka kebawa arus dunia ini. Wah, mumpung dunia ini menjanjikan keindahan, wah, dinikmati sepuas-puasnya, saudara. Saya ingin supaya keluarga saya bahagia, anak-anak saya terjamin masa depannya. Betul, itu tanggung jawab orang tua. Tetapi kalau hidup saudaranya terfokus ke sana, lalu saudara lupa akan kekekalan, akan realitas kekekalan di mana saudara akan tuju. Ketika waktunya selesai,
Bingung saudara, betul? Tuhan jangan panggil saya sekarang Tuhan, saya belum. Ya kan, penyesalan itu selalu di belakang, betul? Hanya sebelum kita menyesal, saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan kebenaran ini. Pikirkan hal ini mulai dari sekarang. Gumuli hal ini mulai dari sekarang. Siapapun saudara, entahkah saudara pendeta, hamba Tuhan, majelis, pengerja, pengurus, pelayan Tuhan, jemaat biasa. Mulai gumuli hal ini. Kemana kita akan pergi? Ini realitas saudara. Realitas. Supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ada yang berpikir hidup kekal itu nanti Pak, kita berada di surga. Harus melewati kematian dulu. Perjalanan masih panjang Pak. Umur saya baru 17 tahun, masih lama Pak. Itu loh yang harus memikirkan tentang hidup kekal itu loh. Opa-opa, emak-emak itu ya, yang sudah bau apa? Yang bau apa, minyak angin gitu kan, ya balsem gitu kan, bau remason. Itu Pak, saya masih muda, saya masih kuat, saya harus mengejar impian saya. Betul, berprestasi harus, sukses benar, tetapi ada hal yang utama kata Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu yang utama. Amin. Kekekalan itu dialami oleh semua orang. Mau binasa kekal atau hidup kekal. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Pilihan ada di kita, saudara. Dan kalau saudara memilih jalan yang sempit, wah gak enak. Alkitab sudah mengatakan, pintu yang menuju kepada kekekalan itu sesak pintunya. Orang berjuang ke sana. Tapi pintu yang menuju kepada kebinasaan, oh enak saudara. Jalan tol, gitu ya. Tidak ada lagi hukum yang menentang hal itu. Aku mau begini, aku mau begitu, terserah saya. Yohanes 17. Ayat 3. Yesus memberikan definisi tentang hidup yang kekal. Dan ketika saya baca ayat ini kaget saya saudara. Pengertian saya tentang hidup yang kekal berubah setelah saya baca ayat ini saudara. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa. Engkau di sini adalah Allah Bapa. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ini adalah doa syafaat Yesus. Yesus berdoa untuk murid-muridnya, Yesus berdoa untuk gereja Tuhan di segala zaman. Dan di ayat 3 ayat permulaan, hidup kekal itu sesungguhnya adalah mengenal Allah dengan benar. Mengenal pribadi Yesus. Kata mengenal ini dalam saudara. Mengenal Tuhan, mengenal Yesus tidak usah menunggu nanti. Pada waktu nafas itu sudah di tenggorokan sini, saudara. Mengenal Allah, mengenal Yesus itu dimulai dari sekarang. Amin. Hidup kekal itu bukan hanya sekedar masuk surga, itu pasti. Tapi bagaimana hidupmu itu bernilai di mata Tuhan. Pemuda kaya yang datang kepada Yesus, Guru, apa yang aku perbuat supaya aku beroleh hidup kekal? Yang dimaksud hidup kekal bagi dia, itu adalah kehidupan yang bernilai, kehidupan yang berkualitas. Yesus katakan, jualah semua hartamu, ikut aku. Bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Di hadapan pilihan. Mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus, itu artinya saudara dan saya memahami, mengerti, belajar, ada upaya untuk belajar untuk mengenal dia. Makanya di gereja ada komsel, ada kelas AMI. Ini kesempatan kita belajar saudara.
Jangan jadi orang Kristen, I don't know, babar blas. Alkitab yo gak ngerti-ngerti. Baca Alkitab gak pernah tamat. Gak ngerti isi firman Tuhan. Makanya ada materi apa? Eksposisi Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Iya kan? Selayang pandang tentang Alkitab. Saudara harus mulai mengerti. Di situ kita mengenal rencana Tuhan. Dan arti ginosko itu merasakan. Saudara merasakan Allah enggak dalam hidupmu? Sekian lama kau jadi orang Kristen, kau enggak merasakan Tuhan menyertai hidupmu. Penyertaan Tuhan itu tidak hanya ketika saudara selamat, sehat, pekerjaan lancar, rezekinya lancar. Oh, Tuhan sertai saya. Tuhan tetap menyertai kita walaupun kita mengalami penderitaan. Amin. Masalah. Tuhan ada di situ kok. Ya. Air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Diperhitungkan. Inilah saudara hidup kekal itu. Ketika kita benar-benar mengenal pribadi Allah Bapa dan Yesus Kristus. Memahami pikiran, perasaan, hati Allah dan tidak ingin melukainya. Jadi kalau orang percaya yang sudah diselamatkan, maka kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Stop sudah. Ya. Tidak kompromi lagi. Dan memang ini perjuangan saudara. Saya sendiri tidak sempurna. Saya terus berjuang sampai hari ini. Saya tetap darah dan daging seperti saudara. Dan kita masing-masing punya tanggung jawab untuk mengerjakan itu. Amin. Jalani kehidupan yang bernilai sebagai anak-anak Allah, umat tebusannya. Suatu hari kami suami istri, saya sama istri naik sepeda motor, kita ngobrol. Kalau di gereja mesti kita ngobrol. Iya, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini ahli waris kerajaan Allah. Kita ini pangeran-pangerannya Allah. Tapi banyak orang percaya menyebut dirinya anak-anak Allah, tidak punya attitude yang pantas sebagai anak Allah. Cara ngomongnya sembarangan, sikapnya, tingkah lakunya, wataknya tidak mau berubah. Lah ini pantas enggak saudara jadi pangeran-pangeran Allah? Jelas Tuhan tidak akan menempatkan saudara di sisinya memerintah bersama dengan dia kalau saudara belum selesai dengan dirimu sendiri. Betul? Hanya khotbah yang lalu, selesai dengan dirimu sendiri. Hanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya yang akan nanti memerintah bersama Kristus. Artinya orang Kristen yang dewasa di dalam pemikirannya, di dalam sikap dan responnya. Kemarin doa pagi Ibu Ceh nyampaikan, sukai proses yang Tuhan kerjakan. Miliki respon. Banyak orang Kristen cuma hanya ya seperti itu. Makanya saudara pagi ini di permulaan bulan Mei minggu pertama ini saya ingatkan, ayo sadari. Harapan saya cuma satu, doa saya pagi ini. Setelah saudara dengar khotbah ini, ada kegentaran di hati saudara tentang kata. Saudara mau menuju kemana? Jangan cuma, wah aku percaya Yesus pasti selamat. Tunggu dulu. Apa itu arti selamat? Apa arti percaya? Kita harus ngerti. Kita harus dewasa. Selamat itu artinya kita kembali kepada rancangan Tuhan. Melakukan kehendaknya. Amin. Yesus selesai di kayu salib. Tuhan mau hari-hari ini, ayo anak Tuhan, di tengah dunia yang semakin bergejolak ini, kita semakin menunjukkan hidup yang benar di hadapan Dia. Tuhan memberkati saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara sudah terima roti dan anggur yang di gereja? Sudah ya? Kalau dulu perjamuan ini ada yang membagikan, sekarang berbeda saudara ya. Gereja sudah menyediakan, silakan saudara ambil. Yang di rumah sudah dibagikan sebelum ibadah roti dan anggur.
Perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, ini merupakan peringatan bagi kita tentang karya keselamatan yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Alkitab berkata di 1 Korintus pasal 11, ketika kita makan roti dan anggur ini, kita harus mengakui tubuh Tuhan. Artinya apa? Saudara, yang pertama saudara mengakui karya keselamatan dalam Yesus. Itu sudah selesai. Sempurna. Jangan lagi kau berkata, aku tidak layak Pak. Aku tidak berharga. Hei, Yesus sudah mati buat engkau. Jangan lagi kau berkata, aku tidak berharga, aku tidak layak. Semua kita tidak ada yang layak. Tapi karena kita telah ditebus, karya keselamatan dalam Yesus itu menyempurnakan hidup kita. Amin. Ayo saudara, kita berdoa. Bapa, sebentar kami anak-anak-Mu akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami akan makan roti dan anggur yang mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Pengorbanan anak-Mu yang tunggal itu, yang menjadi jaminan keselamatan bagi jiwa kami. Ketika kami makan roti dan minum anggur perjamuan ini Tuhan, biarlah kami kembali disadarkan betapa berharganya arti keselamatan jiwa kami. Kami tidak akan meninggalkan Engkau. Kami mau Tuhan mengikuti teladan Yesus yang setia melakukan kehendak Bapa sampai selesai. Ada tugas yang harus kami kerjakan dan kami harus menyelesaikan itu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu yang akan memimpinnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang sempurna, selamat katakan, oh dengan darah yang tercurah, yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Mari sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Saya mengajak yang di gereja untuk bangkit berdiri. Pegang roti dengan tangan kananmu. Dengan darah-Mu Engkau ku sembah, oh seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara di atas kepalamu. Haleluya. Dengarkan bunyi firman Tuhan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan anggur. Kita sangat menghormati pengorbanan Kristus bagi keselamatan jiwa. Darahnya tercurah untuk penebusan dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah saudara percaya bahwa cawan anggur yang kita pegang dan minta berkat atasnya ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu yang sudah menerima roti dan anggur ini, kami semakin dipersatukan dengan Engkau. Kami semakin mengenal Allah dengan benar, mengenal pribadi Yesus dengan utuh, dan kami mengikuti teladan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Ada warta jemaat. Shalom, puji Tuhan. Saya akan sampaikan warta jemaat minggu ini. Hari Minggu tanggal 2 Mei. Kita sudah memasuki bulan yang baru, saudara. Mari kita berlomba-lomba untuk mencapai pertumbuhan rohani. Puji Tuhan. Yang pertama nanti sore ada sekolah minggu ceria, pukul 5 sore secara online. Bersama dengan Superbook kita masuk di pelajaran yang baru, yaitu Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, mari saudara kita ajak anak-anak kita untuk mengikuti sekolah minggu sore ini. Yang kedua, hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 kita masuk di dalam kita bertemu lagi dalam doa malam pengurus dan pelayan Tuhan. Mari saudara yang merasa saudara adalah pengurus gereja dan pelayan Tuhan, saudara hadir dalam doa malam ini karena di sini juga akan diberikan pembekalan. Pemimpin penyembahan Ibu Asifa dan renungannya disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang ketiga, hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pukul 7:30 kembali Youth Victory Elim mengundang saudara yang muda untuk hadir dalam Youth Community. Sama kita bertumbuh sebagai orang muda dan generasi muda yang memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, hari Jumat diadakan latihan musik pukul 7 malam. Kemudian selanjutnya yang kelima, hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pukul 9 kita kembali bertemu dalam ibadah raya yang penuh semangat dan sukacita yang melayani pemimpin pujian Ibu Asifa, singer Saudari Tiara. Kemudian yang keenam, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita terus memberi, menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara dapat kirimkan persembahan saudara melalui transfer BCA atas nama Siska Ayuruli atau melalui Shopee Pay juga atas nama Siska Ayuruli. Tetap sehat, tetap semangat, jaga imun tubuh. Dimanapun kita berada, terapkan 5M, maka kita akan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagi saudara, ada dua lagi. Yang pertama, saudara bisa, jemaat Elim, saudara buka di grup
story, di situ ada laporan keuangan, saudara bisa baca di situ. Karena kita transparan, jadi saudara lihat di situ berapa pemasukan, berapa pengeluaran, saldo akhirnya berapa, dan setelah itu menjadi berkat buat saudara untuk lebih lagi memberi yang terbaik buat Tuhan. Kemudian yang kedua, pagi ini kita akan mendengar kesaksian dari saudari Vina yang rencana yang hari Selasa besok akan ke rumahnya semula. Ke rumahnya semula. Di mana itu? Ya, mari Vina silakan. Siapkan tisu. Shalom, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam hal ini saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin hari Selasa ini saya akan berangkat. Doakan supaya saya bisa bertemu dengan saudara saya. Puji Tuhan, saya juga berterima kasih kepada Tuhan kalau 1 tahun saya ada di GET. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan Bapak Ibu Jemaat saudara semua yang sudah menerima saya di tempat ini, sudah welcome dengan saya, sudah care juga dengan saya. Sungguh kebaikan hati Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus yang bisa membalasnya. Dan saya juga meminta maaf kalau selama saya melayani di GET ini, saya tidak melayani dengan maksimal. Doakan saya, kalau mungkin di kampung saya, biar saya menjadi berkat di sana. Dan saya juga akan terus berdoa untuk gereja GET dan semua Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, agar terus dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesempatan. Puji Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, bersyukur saudari Vina banyak membantu di gereja kita. Mulai dari kerajinannya menyiram bunga. Kan duduk. Belum ada yang nyuruh, langsung, Bu, saya mau siram bunga. Silakan. Nah, itu pelayanan kecil dan kemudian meningkat lagi, bisa sharing di doa malam, meningkat lagi menjadi pembina di youth. Puji Tuhan, saudara, ayo saudara jangan mau kalah, kita mau terus memberi hidup kita untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari yang di gereja saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Engkau Tuhan, Engkau Allah yang besar, besar kasih-Mu, besar setia-Mu, besar pengorbanan-Mu buat kami. Pagi ini kami mengerti akan hidup yang kekal. Ada realitas kehidupan yang kami hadapi, yaitu kebinasaan dan hidup yang kekal. Dan biarlah kami Tuhan memilih untuk memiliki kehidupan yang kekal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri dengan takut dan gentar.
Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu memimpin, menyertai, memampukan kami untuk hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan, supaya hidup kami hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu atas bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan, Engkau Allah keselamatan kami, Engkau Allah perlindungan kami. Biarlah bangsa Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Bangsa Indonesia ada di dalam naungan Tuhan. Dijauhkan dari segala hal yang baik dari bangsa ini. Dan biarlah bangsa ini ada di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kota Surabaya. Kami percaya kota Surabaya ada di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kota ini adalah kota yang baik untuk pertumbuhan ekonomi. Kota ini kota yang baik untuk anak-anak dan wanita. Kota yang aman, kota yang sehat, kota yang diberkati Tuhan. Pemerintah hanya diberkati Tuhan, sehingga membawa kota Surabaya ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga dengan gerejamu, dengan jemaatmu Tuhan. Kami semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan, kami berdoa juga untuk saudara kami Vina, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Engkau menempatkan hamba-Mu di gerejamu ini Tuhan, sekalipun hanya setahun. Tetapi Tuhan sudah memakai dia, Tuhan sudah menjadikan dia alat-Mu di gereja ini. Dan biarlah di tempat yang baru, di kampung halamannya Tuhan, kami berdoa supaya saudari Vina juga menjadi berkat di sana. Menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan tentang keselamatan di sana. Bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, dia menjadi alat-Mu dengan hikmat dan urapan yang dari Allah Roh Kudus dan kekuatan yang dari Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Dimanapun anak-Mu ini berada Bapa, dia menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan segala doa permohonan dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi ini Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami yang tepat hari ini memperingati Hari Pendidikan Nasional Tuhan. Selama masa pandemi ini Tuhan, salah satu yang terdampak pandemi adalah sektor pendidikan. Setahun lebih anak-anak kami harus belajar dari rumah. Selama setahun lebih orang tua bekerja keras untuk mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Dan juga Bapak Ibu guru yang juga berjuang untuk tetap memberikan layanan pendidikan yang terbaik buat anak-anak Indonesia. Dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan. Di hari Pendidikan Nasional ini kami berdoa khusus untuk seluruh tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Mulai dari perkotaan, kota besar sampai di pelosok-pelosok daerah yang terpencil. Yang saat ini mereka juga sedang berjuang Tuhan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kami ingin bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kami rindu Tuhan anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang memiliki intelektual yang baik dan juga karakter yang terpuji. Apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional ini dapat terwujud. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati seluruh para praktisi pendidikan, mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Kami berdoa buat anak-anak Indonesia supaya mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa menghadapi situasi sulit yang sedang melanda dunia ini. Biarlah Tuhan kami tetap terus bekerja, kami terus belajar, kami terus memiliki harapan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Engkau terus berkarya dalam setiap pribadi kami. Melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah ada kegentaran di hati kami pagi ini. Bahwa kami sedang menuju kepada satu kekekalan. Ini dimulai perjalanan menuju kekekalan dimulai pada hari ini. Ketika kami masih hidup di dunia ini, kami harus mulai mempersiapkan diri kami.
Kami harus sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar tentang Engkau Tuhan, dan mengerti rencana-Mu dan melakukan kehendak-Mu sebagai respon orang-orang yang telah diselamatkan. Dan kami mulai bekerja keras, bukan untuk makanan yang fana, tetapi untuk makanan yang membawa kepada kehidupan kekal. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah penghibur bagi setiap kami. Yang hari-hari ini kami sedang berjuang Tuhan untuk selesai dengan diri kami sendiri. Masih banyak hal yang harus kami selesaikan. Tapi biarlah Tuhan lewat tuntunan pimpinan, arahan dari Roh Kudus yang ada dalam pribadi kami masing-masing, itu akan membawa kami kepada kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini di bidang mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati pula anak-anak Tuhan yang sudah bergabung bersama kami beribadah dengan setia. Kami percaya di tempat di mana kami berada, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesibukan kami sebagai seorang pelajar, mahasiswa, ataupun juga wirausaha, kami berdoa di dalam nama Yesus, turunlah berkat-Mu atas setiap kami. Bukan berkat yang semakin menjauhkan kami dari Engkau, tetapi berkat yang membuat kami semakin dekat dan melekat erat kepada Tuhan, membuat kami semakin mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkat wajah-Mu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kami mengangkat wajah kami Tuhan, kami mengangkat hati kami menyerahkan hidup kami kepada pemeliharaan-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu, kiranya berkat damai sejahtera, anugerah sukacita yang melimpah dari Allah Bapa yang mengasihi kami, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penghiburan, penyertaan oleh karena Roh Kudus memimpin kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan amin.